Anda kembali menyaksikan Ekonomi Update dan masih bergabung bersama kami di sini Menko PMK Bapak Muhadjir Effendi. Bapak Muhadjir, kita lanjutkan kembali diskusi kita. Kalau tadi kita sudah membahas terkait dengan bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah di tengah pandemi COVID-19 dan juga ketidakpastian ekonomi secara global. Dan di sini kita akan membahas lebih dalam terkait dengan stunting sendiri, di mana stunting ini menjadi perhatian dari Presiden Joko Widodo jauh sebelum pandemi COVID-19. Dan penanganan ini membutuhkan kerjasama yang solid sesama lintas kementerian dan juga lembaga. Seperti apa strategi dari Kemenko untuk menangani stunting dan juga agar tidak ada ego sektoral di antara kementerian dan lembaga untuk menangani hal ini? Ya, koordinasi itu memang salah satu problem ya, bukan hanya dalam penanganan stunting. Semua penanganan yang membutuhkan penanganan lintas kementerian dan lembaga itu merupakan problem tersendiri dan cara penanganannya juga butuh cara-cara yang sendiri juga, termasuk stunting. Stunting ini sebetulnya sudah diinisiasi oleh pemerintah Pak Jokowi dulu waktu Jokowi JK maupun Jokowi Ma'ruf Amin sekarang ini. Ya. Hanya memang kemudian mendapatkan perhatian yang cukup luas ketika periode kedua ini, gitu ya. Apa yang menjadi problem stunting? Problem stunting ini adalah bagian dari proses pembangunan manusia Indonesia secara siklus ya. Secara siklus ini adalah berada di sektor paling awal, yaitu 1000 hari awal kehidupan. Dan penanganan janin dan bayi pada 1000 hari kehidupan ini, baik tidaknya itu akan sangat menentukan kondisi yang bersangkutan sampai nanti ketika menjadi usia produktif. Seperti Bank Dunia menyatakan pada tahun 2019 bahwa 54% angkatan kerja Indonesia itu adalah pernah menderita stunting pada masa janin dan bayi 1000 hari awal kehidupan ini. Dan itulah kenapa Presiden memberikan perhatian sangat serius dan target Presiden dari 27,6% pada awal periode pemerintahan beliau, nanti tahun 2024 itu ditarget menjadi 14%. Dan sekarang sudah turun Inpres tentang percepatan penurunan stunting, ya, nomor 2 tahun 2022. Ya. Dan itu melibatkan berbagai macam kementerian dan menjadi ketua pelaksananya adalah BKKBN yang tadi sudah saya singgung. Jadi yang punya data tentang keluarga itu ya BKKBN. Gitu ya. Dan stunting itu basisnya keluarga, gitu ya. Terutama ibu hamil atau ibu yang akan siap-siap hamil. Gitu ya. Dan sekarang kita sudah menetapkan daerah prioritas, yaitu ada 12 wilayah provinsi yang kita kategorikan stunting, yang perlu penanganan, yaitu angka stunting yang absolut dan angka stuntingnya yang prevalensi. Ya. Angka absolut itu begini, yaitu walaupun secara persentase kecil, ya, tetapi absolutnya gede. Kenapa? Karena jumlah penduduknya sangat besar, terutama di Jawa. Kemudian ada yang prevalensinya tinggi, walaupun sebetulnya jumlahnya tidak banyak, terutama di luar Jawa. Nah, ada juga provinsi yang baik dari segi angka absolut maupun prevalensinya tinggi, yaitu NTT. Karena itu NTT ini akan menjadi penjuru. Jadi menjadi titik tengah yang akan kita fokuskan perhatiannya, karena baik secara absolut maupun secara persentase itu angka stuntingnya sangat tinggi. Nah, ini memang kita perlu melibatkan kementerian-kementerian, dan yang tidak kalah penting intervensinya di samping intervensi yang sifatnya itu sensitif, tapi juga ada intervensi yang non sensitif, ya. Terutama berkaitan dengan kesehatan, tapi juga berkaitan dengan keadaan lingkungan, misalnya sanitasi, ya. Kemudian air minum, ketersediaan air minum, air bersih, termasuk ketersediaan MCK, dan seterusnya itu akan sangat berkaitan dengan kondisi stunting. Dan juga ini Mbak Syarifah, jadi kita sudah melakukan penyepadanan data kemiskinan ekstrim dan data stunting. Ternyata ya, kita ketemukan sekitar 70% keluarga miskin ekstrim yang punya balita, ya, yang punya keluarga hamil atau yang
punya anak bayi, itu 70% anaknya mengalami stunting. Karena itu nanti penanganan antara kemiskinan ekstrim dan penanganan stunting ini untuk wilayah-wilayah tertentu akan bisa kita lakukan secara simultan. Tidak kita pisah-pisahkan satu sama lain. Oke, baik. Oke, nah kalau kita berbicara terkait dengan stunting, tadi kan sekali lagi ya faktornya banyak kan Pak ya, dari berbagai aspek kehidupan manusia, dari kesehatan, kemudian juga sanitasi juga, gizi juga tentunya, kemudian di satu sisi untuk dana dari stunting sendiri kan dianggarkan sekitar 44,8 triliun rupiah. Nah ini kira-kira seperti apa cara dari Kemenko PMK untuk memastikan agar dana ini juga tepat sasaran, apalagi begitu banyak Pak hal ataupun juga aspek-aspek yang harus dipertimbangkan? Iya, ini kan dana ini ada di kementerian-kementerian. Kementerian-kementerian yang di sana itu juga mengalokasikan anggaran untuk program penanganan stunting. Nah, sekarang sudah ada kesepakatan dengan Ibu Menteri Keuangan, dana-dana itu akan dikunci dulu sebelum betul-betul dimanfaatkan untuk penanganan stunting seiring sesuai dengan koordinasi dari pihak Kemenko PMK. Itu. Kita tahu bahwa anggaran yang tersedia di BKKBN malah kecil sekali, hanya ratusan miliar, gitu ya. Sementara sisanya itu menyebar di kementerian tadi yang saya sebut tadi. Makanya sekarang ini akan kita harmonisasikan semua anggaran itu. Misalnya ketika kita menangani beberapa wilayah tadi ini, ada 12 provinsi yang menjadi target utama penanganan stunting, maka nanti dana-dana yang sangat terbatas di masing-masing KL tidak boleh dihambur-hamburkan, harus difokuskan kepada 18 provinsi yang menjadi target itu. Ini mudah. Saya tadi sudah katakan, memang koordinasi ini mudah diomongkan tapi sulit untuk di lapangan. Karena itu sekarang saya rubah paradigma Kemenko PMK, koordinasi bukan rapat. Karena koordinasi itu selalu mesti dimulai dengan rapat koordinasi. Enggak, sekarang ini koordinasi lapangan. Karena yang dirapatkan belum tentu nyata di lapangan. Yang penting sekarang nyatanya, bukan rapatnya. Karena itu kita terus bergerak di lapangan untuk memastikan bahwa semua koordinasi di meja itu ketika di lapangan memang betul-betul terintegrasi, menyerang ke satu titik sehingga daya dobraknya itu betul-betul bisa dirasakan. Oke, baik. Pak Muhadjir, dengan jumlah penduduk Indonesia yang begitu banyak begitu, kemudian di satu sisi juga angka kemiskinan tadi kita sempat bahas di awal juga masih bisa kita katakan tinggi. Seberapa optimis pemerintah agar Indonesia bisa bebas dari stunting begitu, Pak? Kita targetnya kan ini waktunya kan tinggal 2 tahun ya, 2,5 tahun lah gitu. Dan Presiden, saya sudah diminta oleh Presiden targetnya paling nggak 1 tahun 3%. Sehingga kalau 1 tahun ini 3%, maka sekarang ini posisi stunting kita sudah turun menjadi 24. Jadi walaupun 2 tahun pandemi kita masih bisa menekan dari 27, sekarang turun jadi 24,6 ya. Sehingga Presiden meminta paling tidak sekarang ini kita bergerak untuk sampai 2024 nanti itu per tahunnya 3%. Kalau itu bisa kita lakukan, saya kira hasilnya bisa mendekati 14%. Alhamdulillah sekarang ini secara agregat, secara parsial gitu ya, itu beberapa daerah sudah kabupaten kota sudah ada yang mencapai di bawah 10%, bahkan ada yang 6%. Sehingga nanti secara agregat itu akan bisa memberi kontribusi pada daerah-daerah yang memang kecil kemungkinan untuk kita turunkan menjadi 14%. Jadi dari 12% dari 12 provinsi itu, Mbak Syarifah, memang ada beberapa provinsi yang tidak mungkin setelah kita hitung-hitung itu akan turun di tempat itu menjadi 14%. Bahkan ada yang masih akan bertahan di 20%. Itu pun harus kita kerja keras untuk menurunkan dia menjadi 20%. Kenapa? Karena sekarang posisi dia masih 30%. Jadi karena itu, tapi nanti secara agregat nasional itu akan ditutup oleh kabupaten kota yang sekarang capaiannya sudah di bawah 10%. Karena itu saya selalu meminta jangan karena tidak dijadikan target prioritas, kemudian tidak kerja keras untuk menurunkan stunting di daerah-daerah itu. Bahkan saya minta untuk daerah yang sekarang sudah di bawah 6%, saya minta targetnya harus 0% tahun 2024. Karena nanti kalau dia sudah rendah, nanti akan bisa mengatrol negara daerah lain yang belum bisa mencapai 14%, sehingga secara agregat nasional perintah dari Pak Presiden yaitu 14% itu bisa kita penuhi.
Oke, baik. Terima kasih sekali Bapak Muhadjir Effendi selaku Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK telah bergabung bersama kami. Diskusi yang sangat menarik. Sekali lagi kami harapkan agar tadi ya cita-cita dari pemerintah juga bisa tercapai tentunya dalam hal mengentas kemiskinan. Sekali lagi terima kasih atas waktunya bersama dengan CNBC Indonesia. Sukses dan sehat selalu untuk Anda. Ya, dan demikian Economic Update hari ini CNBC Indonesia Beyond Business.